Hai, selamat datang kembali di channel aku, Keisha. Kali ini aku mau ajak kalian ngobrol soal asset management di Odoo. Buat kalian yang lagi belajar akuntansi atau pengelolaan bisnis, topik ini super penting apalagi kalau perusahaan kalian punya banyak aset yang harus dicatat dan dikelola dengan baik. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis ya, stay tune guys! Oke, jadi secara sederhana, aset itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh sebuah entitas atau perusahaan yang dihasilkan dari peristiwa di masa lalu, seperti pembelian atau investasi. Aset ini diharapkan bisa memberikan manfaat ekonomi di masa depan, misalnya menghasilkan pendapatan atau membantu operasional bisnis menjadi lebih efisien. Nah, aset itu sendiri juga terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama itu adalah aset lancar. Ini biasanya berupa sumber daya yang gampang dicairkan atau digunakan dalam waktu singkat, contohnya itu seperti uang kas, piutang, atau persediaan barang. Lalu yang kedua itu adalah aset tidak lancar. Aset ini lebih fokus pada hal-hal yang punya nilai besar dan digunakan untuk operasional jangka panjang, contohnya itu seperti bangunan, peralatan, dan kendaraan. Aset-aset ini biasanya nggak mudah dijual atau dicairkan dalam waktu yang singkat, karena memang digunakan untuk mendukung aktivitas bisnis sehari-hari. Nah, gimana sih cara penggunaan aset tidak lancar pada Odoo Accounting ini? Untuk memulai pengelolaan aset tidak lancar di Odoo Accounting, pertama-tama kita perlu mengatur opening balance dan memasukkan tipe aset yang sesuai. Caranya adalah dengan masuk ke configuration, lalu pilih aset kategori, dan klik new. Di sini, kita bisa memilih tipe aset seperti bangunan, peralatan, atau kendaraan. Setelah itu, sesuaikan jurnal dan aset account-nya. Selanjutnya, pada bagian depreciation entries, kita isi dengan akun beban depresiasi. Deskripsi entry ini akan terisi otomatis setelah kita mengisi kolom depresiasi. Lalu, pada periodicity, kita pilih apakah menggunakan number of entries atau ending date. Nah, apa sih perbedaan number of entries dan ending date? Number of entries itu adalah disesuaikan dengan periode penyusutan, misalnya 12 bulan atau 3 bulan. Sedangkan ending date itu diisi dengan tanggal berakhirnya masa manfaat aset. Biasanya, perusahaan lebih memilih menggunakan number of entries. Lalu, tentukan juga depreciation period-nya yang bisa diisi dengan interval waktu penyusutan seperti setiap 12 bulan atau per 3 bulan. Untuk depreciation date, kita bisa pilih apakah menggunakan base of the purchase period atau memilih secara manual sesuai periode yang diinginkan. Dalam penghitungan penyusutan, Odoo memiliki dua metode utama. Yang pertama itu linear atau garis lurus, dan yang kedua itu ada degresif atau saldo menurun. Setelah kategori aset sudah selesai diatur, kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menambahkan nama aset. Masuk ke menu accounting, pilih assets, lalu klik new. Di sini, kita tinggal mengisi nama aset yang sudah dimasukkan sebelumnya di kategori aset. Jangan lupa juga untuk isi tanggal pembelian dan first depreciation date, atau tanggal mulai penyusutan. Residual value atau nilai sisa diisi dengan nominal yang tidak terdepresiasi. Setelah semuanya terisi, klik compute depreciation untuk menghitung penyusutan, kemudian klik confirm. Setelah itu, aset akan tercatat. Dan jika sudah siap, klik pause untuk memastikan jurnal penyusutan otomatis tercatat di dalam sistem.